Misi Jose Mourinho bawa Roma kembali ke Liga Champions. Jose Mourinho mempunyai misi yang dicanangkan di AS Roma menjelang musim baru. The Special One menginginkan Giallorossi kembali berlaga di Liga Champions. Roma sudah lama tak berlaga di Liga Champions, terakhir kali mereka berlaga di kasta tertinggi kompetisi antar klub Eropa pada 2018-2019. Pada musim itu, Roma cuma bisa melaju sampai babak 16 besar, mereka dihentikan FC Porto pada tahap pertama fase gugur. Bersama Mourinho musim lalu, Roma meraih trofi, gelar juara UEFA Conference League yang dimenangi. Karena ingin prestasi lebih, beberapa pemain top didatangkan oleh AS Roma bersama Mourinho, Paulo Dybala dan Nemanja Matic contohnya. Target tinggi dipasang oleh Mourinho di Roma, dia ingin berlaga di Liga Champions lagi bersama tim Serigala Ibu Kota. Pada musim lalu, tiket Liga Champions tak bisa didapat Roma, mereka cuma finish ke-6 di Liga Italia. Tujuan kami adalah kembali ke Liga Champions, jawabnya singkat seperti dilansir dari Marca. Christian Eriksen tak masalah duet dengan Bruno Fernandes. Manchester United mempunyai banyak opsi lini tengah setelah kedatangan Christian Eriksen, dia mengaku tak masalah bermain bersama Bruno Fernandes. Eriksen merupakan gelandang kreatif khusus di Premier League, dia sudah membukukan sebanyak 237 pertandingan dengan kontribusi 71 assist. Bersama Brentford musim lalu, Eriksen mencatatkan 11 pertandingan, dia mencetak 1 gol dan 4 assist. Kreativitas saat menemui kebuntuan menjadi masalah MU musim lalu, oleh karena itu, pantas kalau Eriksen diyakini menjadi solusi lini tengah. Eriksen meyakini bahwa perpaduannya dengan Bruno Fernandes tak akan menjadi masalah untuk MU. Tahu dengan bentrokan posisi antara keduanya, Eriksen mengaku siap dimainkan di posisi manapun. Sudah pasti dia yang menentukan timnya dan memilih siapa yang akan menjadi starter, dan kemudian dari situ Anda beradaptasi dengan siapapun yang bermain dengan Anda, kata Christian Eriksen dilansir Manchester Evening News. Tapi aku merasa tidak ada masalah bermain dengan Bruno, tidak ada, aku akan senang dimanapun, selalu seperti itu. Darwin Núñez diminta tak pedulikan omongan orang. Darwin Núñez diberi nasihat agar bisa sukses di Liverpool. Pemain Uruguay itu dinilai mempunyai kemampuan yang mumpuni. Núñez sempat mendapatkan kritik karena tampil kurang oke saat pramusim, tapi dia bisa menjawab keraguan itu di saat ajang Community Shield. Liverpool berhasil meraih trofi pertama musim ini. Pada ajang Community Shield, si Merah menjadi juara setelah menang atas Manchester City dengan skor akhir 3-1. Dalam pertandingan di King Power Stadium, Sabtu tanggal 30 Juli tahun 2022, Núñez menyumbang 1 gol. Kemampuan Núñez diyakini oleh Van Dijk, pemain 23 tahun itu akan sukses di Liverpool. Dia cuma perlu fokus ke diri sendiri dan tim. Dia harus berkembang, nyetel secepat mungkin dengan tim dan cara untuk melakukannya adalah mempelajarinya di latihan, kata Van Dijk dilansir Metro. Dia tak perlu memperhatikan apa yang dikatakan orang-orang soal performanya, itulah kunci sukses, kalau bisa menunjukkan penampilan yang semestinya, Anda akan baik-baik saja, jangan terganggu, kata dia menambahkan. Barcelona ungkap Jules Koundé berhasrat besar gabung Barcelona. Barcelona sudah mendapatkan Jules Koundé, pemain Prancis itu diungkap Los Jules memang mempunyai hasrat besar untuk bergabung. Barcelona menebus Koundé dengan harga 50 juta euro, dia ditebus dari Sevilla. Selain Jules Koundé, ada juga Frank Kessie, Andreas Christensen, juga Robert Lewandowski. Uang sebesar 150 juta euro sudah dibelanjakan. Direktur olahraga Barcelona, Matteo Alemany, yang mengungkap betapa agresifnya agen Koundé untuk menawarkan kliennya agar bisa bergabung dengan Barcelona. Nyaris tiap hari mereka menelepon saya meminta kabar terbaru, sebab Koundé ingin gabung Barca dan dia menunggu kami. Pada akhirnya saya harus bilang ke Jonathan agar tak telepon-telepon lagi karena saya sendiri enggak tahu mesti ngomong apa ke dia saat itu, kata Alemany di Daily Mail. Arsenal dinilai belum meyakinkan. Arsenal memang sudah tampil impresif pada pramusim kali ini. Tapi, The Gunners dinilai masih kurang meyakinkan untuk Liga Inggris. Sebanyak 7 pertandingan dijalani Arsenal dalam pramusim kali ini. Meriam London menang sebanyak 6 kali dan kalah sekali. Sebanyak 24 gol dicetak Arsenal dalam kemenangan-kemenangan itu. Dalam 2 kemenangan terakhir, Arsenal menang melawan tim kuat. Chelsea dihajar 4-0, Sevilla dicukur 6-0, kekalahan didapat saat Arsenal berhadapan dengan Brentford. Oleh karena itu, Arsenal diminta jangan terlalu percaya diri. Ex-pemain Manchester United, Roy Keane, menilai bahwa Arsenal masih membutuhkan pemain yang berpengalaman. Cara mereka menuntaskan musim lalu itu adalah sebuah kemunduran besar. Arsenal seharusnya bersaing untuk 4 besar, jadi kegagalan itu dan finish di belakang Tottenham adalah sebuah pukulan telak, kata Roy Keane kepada Sky Bet dan dilansir Metro. Masih ada kelembekan di tim ini, oke, mereka masih muda dan terkadang dibutuhkan pemain-pemain berpengalaman untuk menuntaskan tugas di laga-laga besar. Tapi ada kelembekan di antara mereka, termasuk 2 bek tengahnya, mereka tak meyakinkan, kata dia menegaskan.
MU siapkan gaji Rp6,1 miliar per pekan untuk De Jong. Goyahkah? Manchester United masih belum menyerah memburu gelandang Frenkie De Jong dari Barcelona pada bursa transfer pemain musim panas ini. MU dikabarkan telah menyiapkan tawaran terakhir agar sang pemain bersedia pindah ke Old Trafford. Diyakini, di penawaran terakhir ini Manchester United tidak akan mengubah nilai transfer untuk Barcelona. The Red Devils akan lebih fokus kepada negosiasi langsung terhadap perwakilan dari De Jong. Barcelona sendiri sebenarnya terbuka untuk menjual Frenkie De Jong. Bahkan klub Katalan itu sebelumnya telah menyetujui tawaran sebesar 63 juta euro atau sekitar 958 miliar rupiah dari Manchester United. Sayang, ketika itu sang pemain tidak mencapai kesepakatan dengan MU. De Jong berkeinginan untuk tetap bertahan di Barcelona dan Blaugrana tengah meminta De Jong untuk menerima pemotongan gaji agar dapat bertahan di Camp Nou. Barcelona perlu memberikan banyak ruang dalam aspek pengeluaran gaji, terlebih mereka perlu mendaftarkan beberapa pemain anyar yang mereka dapatkan pada musim panas ini seperti Raphinha, Robert Lewandowski hingga yang terbaru adalah Jules Koundé. Sejak akhir musim lalu pemain berusia 25 tahun tersebut kerap dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford, terlebih De Jong pernah bermain di bawah pelatih anyar Manchester United Erik ten Hag ketika sama-sama berada di Ajax. Meski begitu, De Jong diyakini enggan berlabuh ke Manchester United karena dirinya masih ingin tampil di Liga Champions musim ini, sedangkan The Red Devils hanya akan tampil di Liga Eropa. Demi meyakinkan De Jong, Manchester United siap menjadikan De Jong sebagai penerima gaji tertinggi di Old Trafford dengan membayar sebesar 395.000 euro atau sekitar 6,1 miliar rupiah per pekan atau setara dengan 24 juta euro per tahun atau sekitar 376 miliar rupiah. Bayaran ini akan melebihi beberapa pemain bintang Manchester United lainnya seperti David De Gea, Jadon Sancho, Rafael Varane dan Cristiano Ronaldo. Pada musim lalu, gelandang tengah asal Belanda itu tercatat tampil pada 47 pertandingan bersama Barcelona di segala ajang dan menyumbangkan 4 gol serta 5 assist dari total 3.527 menit bermain.